Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertemuan pada kali ini adalah berkaitan tentang materi pembelajaran yang terkait tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arti kata mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat secara bahasa artinya adalah menjadikan lemah atau tidak mampu. Sedangkan secara istilah, segala hal yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nabi atau rasulnya dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh manusia sebagai tantangan terhadap orang-orang yang ingkar. Jadi arti dalam secara umumnya adalah Allah telah menganugerahkan beberapa peristiwa-peristiwa yang mana itu diperantarakan oleh para nabi atau rasul yang mana tidak dapat ditiru oleh orang-orang banyak, yang hanya dimiliki mukjizat itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti halnya nabi dan rasul. Nah, ciri mukjizat itu ada beberapa. Yang pertama adalah kejadian luar biasa yang terjadi di akal nalar manusia. Yang kedua adalah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nabinya atau rasulnya, kemudian tidak dapat ditiru oleh manusia. Kemudian yang keempat berupa tantangan terhadap umat yang ingkar. Jadi itu biasanya mukjizat diperuntukkan bagi orang-orang yang melampaui batas atau menunjukkan bahwasanya kuasa Allah itu ada. Dalil Rasul yang dibekali mukjizat itu tertera di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya adalah, sungguh aku Allah telah mengutus Rasulku dengan membawa bukti-bukti kenabian. Ini adalah bukti di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25, yaitu yang berkaitan tentang mukjizat. Nah, mukjizat itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hisyah atau kauniyah, dan kedua adalah maknawiyah dan akliyah. Pada contoh kauniyah atau pada ciri kauniyah, yaitu dapat dirasakan oleh panca indera. Sedangkan pada maknawiyah atau mukjizat maknawiyah itu tidak dapat dirasakan oleh panca indera, hanya dapat dipahami oleh pemikiran yang jernih. Sedangkan selanjutnya pada kauniyah, hanya saat kejadian tersebut maksudnya adalah pada saat itu juga dan bersifat tidak abadi. Sedangkan pada ciri akliyah itu bersifat kekal. Apa sih karomah, maunah, dan irhash? Karomah yaitu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan taat. Contohnya adalah seperti para wali. Yaitu contohnya seperti hal yang kita ketahui bersama, ada cerita terkait tentang kisah Wali Songo atau para ulama. Sedangkan maunah adalah kejadian luar biasa yang diberikan sebagai pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang mengalami kesulitan atau musibah. Yaitu contohnya adalah ada orang-orang yang diselamatkan Allah dari tsunami, atau misalkan ada orang-orang yang diselamatkan Allah dari berbagai macam peristiwa gempa bumi dan lain hal sebagainya. Sedangkan irhas adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon rasul. Jadi berbeda ya antara mukjizat dengan karomah, maunah, dan irhas. Oke, kita ambil contohnya sedikit adalah mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang salah satunya adalah tidak bisa merasakan panas ketika dibakar oleh api, yaitu tertera di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yaitu adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan tongkatnya juga bisa membelah lautan dan menyatukan lautan ketika dikejar oleh Fir'aun. Itu tertera di dalam Quran surat Toha ayat 20. Sedangkan mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam itu ialah
menyembuhkan kusta. Yang selanjutnya menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang buta, membuat burung hidup dari tanah liat, mengetahui apa yang telah dimakan dan apa yang telah disembunyikan orang dalam rumahnya. Itu tertera di dalam Quran surat Al-Imran ayat 20. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama pada Qisas, yaitu membelah bulan. Dari celah tangannya memancarkan air untuk minum ketika perang. Yang ketiga dapat memerah susu dari kambing yang sudah tua dan kurus. Isra Mi'raj berupa sabda atau ramalan akan hancurnya negeri Romawi. Yang selanjutnya mukjizat yang kekal adalah keterjagaan Al-Quran sepanjang masa dan tak ada yang bisa menandingi dari segi isi maupun sastranya, yang mana pada saat ini dapat kita rasakan mukjizat yang kita sering baca, kita sering pahami, kita sering pelajari, yaitu sebuah Al-Quran. Apa sih persamaan mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya? Persamaannya adalah yang pertama sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sama-sama kejadian luar biasa yang sulit diterima oleh akal. Yang ketiga sama-sama diberikan sebagai pertolongan mengatasi problem atau kesulitan hamba-hambanya. Contohnya sendiri adalah ketika Nabi Musa yang dikejar oleh pasukannya Fir'aun. Bedanya, jika mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul dan sebagai bukti kenabian dan atau kerasulannya, sedangkan kalau kejadian luar biasa lainnya adalah itu karomah diberikan kepada wali, kemudian maunah kepada hamba-hamba yang dikehendaki, dan irhash cara nabi atau rasul. Karomah dan maunah dan irhash sebagai bantuan perlindungan atau menolong mereka dari bahaya. Jadi kalau mukjizat itu diperuntukkan untuk para nabi dan rasul, sedangkan kejadian luar biasa seperti karomah, maunah dan irhas itu selain dari nabi dan rasul. Hikmah adanya kejadian luar biasa membuat kita makin yakin pada pertolongan Allah, membuat kita makin ikhlas menjalankan perintahnya, membuat kita tidak mudah putus asa, membuat tenang menjalankan hidup karena kita selalu menjaga dan dilindungi, serta membuat kita makin takjub dan tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran pada kali ini. Apabila ada salahnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Untuk tugasnya nanti Bapak kirim lagi lewat WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.